dalam perspektif cahaya yang kita ketahui saat ini, ternyata perspektif Allah tentang cahaya berbeda. Ini perumpamaan, kan begitu ya. Maka saya sudah ingatkan ya teman-teman ya, kami berdua itu berpotensi untuk dibidatkan. Kami berdua itu berpotensi untuk dianatema, dan kami berdua itu pasti nanti berpotensi untuk dikatakan sebagai orang yang sesat. Tapi ini bukan dijadikan dasar iman. Tidak. Ini kita coba melihat dari perspektif ilmu pengetahuan modern dengan perspektif Al-Qur'anul Karim. Betul itu tujuan sekali. kita. Apa? Ya, betul sekali. Betul sekali. Saya setuju dengan Bang Nefos. Lanjut Bang, lanjut. Baik. Lalu kita lihat di dalam surah Al-An'am ayat 122. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Di awal kita menganggap bahwa ada kata gelap gulita di situ, seolah-olah itu ruang yang memang tidak ada unsur cahaya sama sekali. Begitu ya. Di awal, ternyata di akhir ditutup Allah dengan kata, demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Berarti ini fix bukan cahaya dan bukan gelap yang seperti kita ketahui saat ini. Bukan. Betul. Bukan. Betul. Ternyata. Kan gitu dia. Sisi gelap dan sisi terang tadi ya. Nah, sekarang nanti setelah ini nanti giliran yang lain, nanti kita tinggal masuk, kita bedah satu persatu. Apa itu definisi cahaya? Apa itu definisi terang? Apa itu definisi sinar? Apa itu definisi gelap? Apa itu definisi hitam? Kan begitu ya. Dan banyak lagi istilah-istilah yang bakal kita preteli malam ini. Silakan Bangku. Itu dulu barangkali. Terima kasih. Saya akan coba mengelaborasi ya, betul. Jadi para Iwan Villa nanti jangan ini ya, Mama, oh Bang Farhan bidat atau gini enggak. Kami mencoba aja dari sisi berbeda untuk memahami Al-Qur'anul Karim ya. Dan ini kenapa ayat-ayat yang saya bawakan bukan ayat-ayat tentang ketauhidan. Saya nggak berani ketika membawa ayat ketauhidan karena itu adalah landasan yang sudah kokoh di dalam Islam. Tapi ayat-ayat yang merujuk kepada sains, kepada knowledge, kami akan berani. Karena apa? Kita akan tahu bahwa sains itu berkembang ya, knowledge itu berkembang, sehingga Allah sendiri berfirman di Al-Qur'anul Karim bahwa kita memang untuk selalu belajar menuntut ilmu, kata Rasulullah SAW. Firman Rasulullah bersabda adalah sebagian daripada berjihad itu sendiri. Jadi gini para Iwan Villa, ketika kita merujuk kepada cahaya itu sendiri, maka apa yang dikatakan Bang Nefos tadi, dipaparkan dari ayat-ayat yang dipaparkan tadi, maka selama ini kita berpahaman cahaya di atas cahaya. Padahal kalau kita masuk ke dalam ilmu sains, bahwa cahaya itu benda yang mengeluarkan cahaya adalah benda yang tidak punya energi yang cukup untuk membuat cahaya itu sendiri. Jadi sebenarnya yang benar adalah sinar. Betul Bang Niflos? Saya akan ini dulu, konfirmasi dulu. Bahwa sebenarnya yang mengeluarkan dari cahaya itu sendiri lebih patut disebut sebagai sinar, seperti sinar matahari. Karena suatu benda materi yang energinya penuh, energinya mencukupi untuk mengeluarkan cahaya, itu artinya dia bisa menimbulkan sinar. Nah, beda sinar dengan cahaya adalah ya, benda yang bersinar itu pasti bercahaya dari sinarnya sendiri. Dia tidak membutuhkan benda-benda lain untuk mengeluarkan sinarnya. Tetapi benda yang bercahaya, dia belum tentu atau bahkan tidak bisa mengeluarkan sinar sendiri, tetapi dia memantulkan. Seperti di dalam singkatnya adalah ini singkatnya saja Bang Farhan. Sinar itu adalah satu istilah yang melekat kepada satu objek yang bisa menghasilkan energinya sendiri dan sifatnya kuat. Sedangkan cahaya adalah satu istilah yang melekat pada satu objek yang bisa menerima sinar sehingga menghasilkan cahaya terang. Contohnya bulan. Betul, itu yang saya maksud. Jadi saya lebih suka, maka mungkin ini berbeda. Saya lebih suka bahwa ketika ayat tadi mengatakan bahwa itu adalah sebagai sebuah cahaya, ya, sebagai cahaya. Ketika contoh tadi analogi Bang Nefos, apakah orang buta bisa mendapat cahaya dari Allah? Padahal bagi orang-orang yang beriman maka ada cahaya di sana. Maka yang saya tangkap di sini adalah cahaya bisa bermakna juga. Ini menurut saya pribadi adalah sebuah penglihatan.
ya sebuah penglihatan. Kita tidur, para Iwan Villa, empiris panca indera kita tidur, mata kita tertutup. Tetapi apa kita bisa melihat? Ternyata bisa. Ternyata ada penglihatan selain yang selain yang ditimbulkan oleh sinar. Kita nggak melihat sinar sama sekali ketika kita tidur, tetapi kita bisa berjalan, kita bisa melihat di alam mimpi, kita bisa berjalan dan bisa melihat segalanya. Artinya di sini ada penglihatan di sana bahwa manusia bahkan di dalam gelap pun, ketika cahaya itu ada penglihatan di dalam diri kita, maka kita bisa melihat seperti ketika di dalam mimpi. Ketika panca indera kita tertidur, kita masih bisa berjalan dari dari penglihatan itu sendiri. Ini elaborasi saya yang sederhana, mungkin agak ini. Silakan Bang Neflos untuk dilanjut. Ada yang mau menambahkan? Oke, Bang Neflos bisa dilanjut. Aku sikit, berarti ini Silakan. Bang Neflos sama Bang Farhan ini mau membahas dari perspektif sains dulu gitu, nanti baru di Al-Quran dan hadis, atau bagaimana? Coba biar aku nggak tersesat di jalan yang benar ini. Silakan Bang Neflos diterangkan. Iya. Jadi begini. Gini ya. Ini saya ulang lagi dan lagi. Kenapa saya sering sekali mengulang hal-hal yang kayak begini? Supaya mudah diingat. Itu satu ya, supaya mudah diingat. Jadi gini. Di misteri-misteri yang sedang beredar di jagat raya ini bahkan dekat sekali dengan kita, tetapi kita tidak tahu apa itu. Kita tidak mengetahui apa itu. Kita hanya bisa membuat satu istilah terhadap fenomena yang kita dapati. Itu ya. Ada hal-hal yang belum terdefinisi. Belum. Kalau E sama dengan MC kuadrat itu adalah formula energi, bukan definisi energi, bukan what the energy is. Sampai sekarang belum ada yang tahu what the energy is. Apa energi itu sebenarnya? Belum ada. Bang yang tahu. Neflos kayaknya nggak ngejawab pertanyaan aku deh. Gini ya, kan tadi Bang Neflos itu menekankan dengan Bang Farhan, kami bisa jadi di anatema atau akan terjadi skisma ketika bicara lanjut tentang apa yang mau dibahas. Makanya aku mempersiapkan mental aku. Maksud aku gini, kalian berdua ini sedang mencoba untuk memahamkan atau mencoba menyampaikan pemahaman kalian tentang definisi secara etimologis, terminologis, atau secara makna filosofi tentang cahaya, hanya seputar sains tanpa melibatkan teologi, atau mencoba untuk mengkorelasikan antara sains dengan teologi. Semua kena, Biar aku semua juga semua kena. Oke, itu Semua yang kena, aku masuk ke dapat sana, poinnya. Uni. Oke. Lanjut Pasti. dulu karena aku Boleh juga nambahin guru-guru Ya, lanjut. sekalian. Siap, Tuan. Siap. Siap, silakan Bang Ayen. Nah, tuan-tuan guru sekalian, saya boleh menambahkan. Duh, saya beruntung banget Bang Farhan buka topik apalagi tentang neutrino ini. Dan Bang Neflos ini pun mualimku ini membuka gerbang gitu, gerbang firman menuju sains itu. Duh, alangkah ininya ya. Memang Bang Farhan dalam setakat ini ya, partikel yang bisa gitu melampaui kecepatan cahaya itu memang neutrino gitu. Dia bisa gitu. Dia tidak bisa terurai, bahkan melewati kecepatan cahaya 20 juta kali kecepatan cahaya itu Bang Farhan. 6 miliar, Bang. 6 miliar. 1 Iya, per 6 iya. miliar per detik. Enggak, ini per 500. Ini alangkah mind blowing ya. Alangkah mind blowing ketika dibukakan gerbang dari firman menuju sains sama mualimku ini, Neflos. Nah, jadi kita ini kan manusia ini tanpa dukungan tiga unsur ini, proton, neutron, dan elektron ini, bahkan kita tidak bisa gitu menembus kecepatan cahaya gitu. Kita bakal terurai, bukan jadi debu lagi, bahkan akan lebih halus daripada udara gitu kan, jika kita dipaksa gitu untuk melampaui kecepatan cahaya gitu kan. Tapi jika kita korelasikan ke Isra Mi'raj gitu kan,
uh, dan dibagikan kepada total akumulasi waktu ya, dari start sampai finish ya, nggak masuk akal jika memang dia susunan partikelnya itu terdiri dari 3 dukungan gitu, proton, neutron, dan elektron. Dia pasti itu si tokoh tersebut, kenapa dia disebut spesial, pastinya dia akan beda dari kita ya kan para mualim. Mungkin kita tidak berpikir secara primitif dan secara mistik gitu kan, kita berpikir secara futuristik. Bisa jadi si orang spesial ini dia susunan tubuhnya itu dibangun daripada susunan neutrino gitu. Bisa jadi kan. Jadi saya tertarik gitu untuk membahas lebih lanjut tentang ini gitu. Karena tidak mungkin kalau kita ini seperti kita ini bisa melampaui, bisa beyond daripada segala itu untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Sementara kita ketahui kan sumber daya di zaman itu, di era itu tidak sampai kepada pengetahuan sampai situ kan. Tapi kenapa dia bisa membeberkan segala firman yang tidak pernah bertentangan dengan sains gitu kan, yang dia bawa ke muka bumi ini. Sementara itu dulu Bang. Bang Neflos tadi udah baca Al-Baqarah ayat 257 ya? Tadi baca ayat Al-Baqarah 257 bukan Bang Neflos tadi? Terkait cahaya. Belum, enggak masih ya? yang dibaca. Yang Bismillahirrahmanirrahim, Allahu waliyul ladzin. Ya. Oke, ada satu lagi itu ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Nah, memang kalau di kita kan padanan bahasa Arabnya itu kan an-nur ya, kalau kita bicara tentang cahaya, tapi nggak bisa seperti Bang Nefos bilang, tidak bisa dimaknai secara cahaya yang kita pahami, ya yang keluar dari lampu petromak, dari senter, dari handphone flash kita, kamera flash kita, bukan. Karena bagaimana mungkin makna seperti itu bisa kita pahamkan. Sementara di sini kata Allah, ya, Allah pelindung orang yang beriman. Primitif pun semua makhluk itu membutuhkan semua cahaya itu. Bentar Sugle, bentar. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Nah, itu mungkin maksud Bang Neflos. Aku mulai paham sedikit. Nah, lanjut dulu Bang Neflos. Oke, thank you. Yang baru datang ya. Yang baru datang, kenapa topik ini saya angkat kembali kepada cahaya dan bunyi, dan itu akan keterkaitan nanti bagaimana, kenapa sih pertanyaan-pertanyaan di kepala kita itu, kenapa kiamat itu mesti pakai trompet, kenapa mesti pakai bunyi, kenapa mesti pakai suara. Itu menarik kalau kita kaji secara sains. Dan topik kita kali ini, sorry saya sambil makan. Topik kita kenapa ada kecepatan neutrino yang kita bahas, karena itu beranjak dari bagaimana kegalauan saya. Saya galau sekali ketika mencoba untuk memahami Isra Mi'raj itu secara sains. Karena apa? Ketika saya ukur, karena perjalanan Rasulullah itu cuma 8 jam. Habis sholat Isya sampai ketika menjelang sholat subuh. Ya udah sampai ke bumi lagi sekitar 8 jam. Sedangkan kecepatan yang kita pahami sekarang adalah kecepatan cahaya. Ya. SA, satuan astronomi. Satu SA itu sekitar 8 menit. Maka ketika saya menggunakan metodologi ini untuk mengukur jarak perjalanan dari Rasulullah SAW ke planet terjauh yang diukur yang dilihat oleh teleskop Hubble ya, yang ditemukan Edwin Hubble pada tahun 1928 ini, ternyata berapa miliar waktu itu ya jarak kilometer itu. Ketika saya ukur dengan satuan astronomi itu ternyata membutuhkan waktu 36 jam. Ya, mungkin saya salah ya, tetapi nggak jauh lah. Kalaupun saya salah pasti masih sekitaran 30 sampai 36 jam. Maka ini nggak cocok dan saya galau sekali. Jadi kecepatan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka ketika Bang Neflos kemarin, saya hampir 2 jam ngobrol sama Bang Neflos tentang topik ini, bahwa Bang ada kecepatan ini yang luar biasa bisa kita bahas, dan ternyata kecepatan neutrino ini adalah yang bisa kegalauan saya bisa terobati di situ. Ternyata bisa. Kenapa? Karena
dengan kecepatan neutrino, maka perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa masuk akal. Nah, di sanalah kita melakukan dialog dan ketemu. Tapi di sana ada penelitian yang masih bersifat anomali. Kenapa? Karena ternyata kecepatan neutrino ini tidak bisa diukur dari hukum E sama dengan mc kuadrat energi ini. E sama dengan mc kuadrat ternyata ketika mengukur kecepatan cahaya ini gugur. Anomali di sana kata para ilmuwan. Nah, di situ terjadi dialog saya dengan Bang Satria. Terus gimana nih kenapa ini bisa anomali? Ternyata di tulisan itu yang harus ada perubahan dari nilai konstantanya. Untuk menjangkau, untuk bisa memenuhi untuk pengukuran dari untuk memenuhi pengukuran dari neutrino ini, kecepatan neutrino ini ternyata harus dirubah konstantanya. Penambahan konstanta. Di sana ternyata E sama dengan MC bisa jadi sama dengan E sama dengan bukan MC kuadrat tapi E sama dengan MC 4 atau 5. Nah, di sanalah bisa memenuhi kecepatan neutrino ini. Yang seperti saya analogikan, ketika kita punya speedometer, kecepatan batas speedometer itu 80 km, maka ketika di bawah 80 km speedometer itu masih bekerja. Tetapi ketika kecepatan motor di atas 100 km, maka speedometer itu akan putus. Nah, disitulah E sama dengan MC kuadrat ternyata terputus ketika untuk mengukur kecepatan neutrino ini. Maka dibutuhkan perubahan nilai konstanta di sana, yaitu E bukan lagi sama dengan MC kuadrat, tapi E bisa jadi sama dengan MC 4 atau 5. Di sana baru bisa memenuhi MC 7, Bang. 7 ya. Ya, pokoknya perubahan dari nilai konstantanya itu. Oke, sekarang silakan Bang Nefros dilanjutkan. Tafadhol. Abangku. Jadi sebenarnya kan awal neutrino ini kita berarti ya. Ini ada suara? Ada Bang. Ada suara? Abang ada. Ada Bang Mualim, Siap, ada yang ini. Siap, Pak. Oh, di depan aja, Pak. Oh, tapi udah nggak apa-apa. Terima dulu paketnya Bang Mualim. Ya, udah dibayar ya? Bayar dulu paketnya. Paket. Saya tutup kamera, saya mau ngerokok dulu. Kayaknya otak saya nggak tahu. Aduh, baru aku buka, Bang Farhan tutup kamera. Ada bisa ngerokok. ada orang baik ngasih apa nih? Apa itu? Ya, Mualim. Ricis nih, Waduh, banyak banget ya. Masya Allah, Siapa orang baik ini? barakallah. Siapakah Dari dia, siapa, Pak? wahai punggawa surga? Oh, dari siapa? Sopiatul. Masa? Wow. Kok bisa saya disogok maksudnya Mas Sopiatul? Coba ini ya, dulu, ya. coba dites dulu sama kucing. Adonai melek haolam. Sophia tuh pernah keluar lagi nggak sih? Pernah ngeliat nggak? Belum lihat lagi. Berapa minggu malah nggak pernah lihat dia. Hah? Iya nanti. Sabar ya para Iman Villa, kita sambil santai ya topik ini ya. Karena bukan debat, jadi kita santai. Coba dulu ketawa Bang Zuma dulu, Bang Neflos sedikit. Aduh, malu. Aduh, pas sekali di pinggir Apa sih jalan kalian ini. nyuruh-nyuruh aku off cam? Kenapa aku harus off cam? Hah? Kenapa aku tidak boleh mempersembahkan keindahan? Ya. Bang Farhan. Ya silakan dan Anian. Oh, lanjut Ya. Ini Mualim. Jadi gini ya, supaya semua orang, bukan semua orang ya, supaya kita sama-sama di sini lebih mudah gitu ya memahaminya, karena memang saya juga butuh kajian yang mendalam ini kalau mau dibedah satu persatu. Jadi coba kita cari upaya supaya istilah-istilah yang nanti kita bawa lebih gampang diterima, ya kan begitu ya. Jadi awal mulanya neutrino yang digaungkan sebagai salah satu jenis muatan elementer, ya, bahkan dia bisa diidentifikasi sebagai partikel yang paling kecil karena dia tidak memiliki massa sama sekali, walaupun ada perhitungan massanya ya 0,00 sekian, kan begitu. Itu awal mula ditemukannya itu pada saat ada satu proyek besar dari the European Organization for Nuclear Research atau CERN, lembaga CERN ya, laboratorium CERN yang di Swiss.
Nah, awalnya di situ ada satu eksperimen. Ternyata ada satu kejanggalan yang mereka temukan. Ada satu partikel elementer yang bisa melampaui kecepatan cahaya. Bahkan hitungannya itu adalah nanodetik. Nanodetik itu ketika dikonversikan ke detik, maka 1 detik sama dengan 6 miliar nanodetik. 1 detik sama dengan 6 miliar nanodetik. Catat ya. Nah, sekarang kita tahu kecepatan cahaya yang digaungkan oleh Einstein itu adalah kecepatannya 299, kalau nggak salah ya Bang Farhan ya, 299,927 ya, per detik. Nah, 299.000 katakanlah begitu ya, 299.000 kilometer per detik. Per detik. Kalau mau diubah dia kepada kecepatan nanodetik, ini berarti 299.000 itu dikali 6 miliar. Itu kecepatan neutrino. Jadi pada akhirnya dilakukan eksperimen ulang, uji coba ulang untuk membuat satu reaksi fusi. Ada reaksi fisi dan ada reaksi fusi. Kalau reaksi fusi itu contoh misalnya matahari. Kalau kita bertanya begini ya, kita sering bertanya begini. Kenapa ya matahari itu bisa hidup di ruang hampa tanpa oksigen? Yang bahkan kadar oksigennya tidak ada. Kenapa ya matahari bisa hidup? Matahari itu apa sih? Gas ya ternyata ya. Lalu kemudian apa perbedaan matahari dengan bintang? Ini kan hal sederhana ya, bab-bab yang mendasar ya. Tetapi saya kira hal-hal yang mendasar ini justru bisa memperkuat kita untuk menerjemahkan perumpamaan dari Allah Ta'ala. Kalau kita sudah selesai dalam tahapan ini, maka kita mudah untuk memahami perumpamaannya Allah Ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Kalau dia bisa disebut sebagai matahari, bintang itu adalah satu objek yang bisa menghasilkan energinya sendiri. Itu disebut bintang. Lalu apa perbedaan dengan matahari? Perbedaannya dengan matahari adalah matahari itu adalah bintang yang memiliki siklus orbital. Siklus orbital sudah ada keteraturan di situ. Maka kalau kita menyebutnya heliosentris, pusat tata surya kita berada di matahari. Tapi kalau benda yang atau objek yang memiliki cahayanya sendiri tetapi dia tidak memiliki siklus orbital, dia disebut sebagai bintang. Kalau dia nggak ada siklus orbitalnya, baik itu berada di galaksi kita, ya, tatanan galaksi kita, atau mungkin berada di galaksi lain, kan begitu ya. Harus ada siklus orbital. Nah, jadi neutrino inilah yang datang dari reaksi fusi, peluburan, tabrakan dari berbagai jenis partikel. Salah satunya adalah jenis partikelnya adalah, aduh saya lupa jadinya ya. Ada berbagai macam jenis partikel yang akhirnya bertabrakan. Jadi gini, bumi ini, seluruh jagat raya ini itu bisa disebut sebagai materi. Materi itu apa? Materi itu adalah satu benda yang berada dalam satu ruang. Itu bisa disebut sebagai itu bisa disebut sebagai matahari. Dia itu selalu berada dalam ruang dan dia memiliki volume. Itu bisa disebut sebagai materi. Nah, dalam kuantum dan kuanta, paket materi terbagi-bagi lagi. Ada yang disebut dengan partikel, ada yang disebut dengan molekul, ada yang disebut dengan elemen, ada yang disebut dengan berbagai macam jenis istilah ya, ada yang disebut dengan gelombang. Itu tetap paket materi. Sama dia. Nah, sekarang kita melihat dulu cahaya. Cahaya ini apa sebenarnya? Coba kita lihat definisi cahaya. Sebenarnya definisi cahaya itu apa? Saya aja nggak tahu definisi cahaya itu apa. Ternyata cahaya adalah satu istilah yang melekat kepada satu objek yang bisa menerima energi sinar, sehingga menghasilkan cahaya yang bisa menerangi sekelilingnya. Itu definisi cahaya. Kan begitu ya? Lalu kemudian apa perbedaan antara cahaya dan sinar? Nah, ya. Kalau dalam perspektif fisika klasik, ya, cahaya itu ialah energi yang berbentuk gelombang, dan gelombang itu disebut sebagai gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Itu cahaya. Biasa disebut sebagai foton. Jadi gini, kita punya senter, ya, kita punya senter. Secara singkat sebenarnya cahaya itu adalah reaksi kimia. Itu cahaya, reaksi kimia.
Bisa nggak cahaya itu dipegang? Ternyata nggak bisa cahaya dipegang. Cahaya itu memiliki berat nggak atau memiliki massa nggak? Nah, ternyata dia memiliki massa. Maka ada salah satu ilmuwan yang bernama Ta'aki, dia mendapatkan Nobel karena berhasil menemukan bahwa cahaya, foton, elektron itu memiliki massa ternyata 0,00 sekian. Baik, dia memiliki berat. Lalu kenapa cahaya ini sifatnya dia vertikal? Dia lurus begitu ya, dia lurus begitu. Bisakah dia dimanipulasi? Bisa dimanipulasi dalam bab apa? Mekanika kuantum. Itu panjang lagi nanti babnya. Tetapi apa yang kita saksikan selama ini, yang dengan menggunakan mata kita, dengan menggunakan lensa kita, optik kita ini, kita itu ternyata hanya menyaksikan reaksi kimia yang kita sebut sebagai cahaya. Pertanyaannya adalah dulu Bang. Ya. Bang Satria, stop di situ dulu sampai cahaya. Saya akan membawakan kitab ayat suci Al-Qur'an, betapa luar biasa Al-Qur'anul Karim mendefinisikan cahaya dan sinar, bahwa matahari bersinar dan bulan bercahaya. Di dalam Quran surat Yunus diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Masya Allah, luar biasa Al-Quran Karim. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Masya Allah, luar biasa. Jadi definisi sinar dan cahaya itu ternyata sudah ada di Al-Quranul Karim sebelum ilmuwan-ilmuwan itu mengetahui. Bahkan sebelum Kopernikus, sebelum Kopernikus menemukan bahwa pusat tata surya itu adalah matahari, menggugurkan teori dari Ptolemeus yang mengatakan teori geosentris ya. Nah, ini yang Al-Qur'anul Karim menjelaskan 1400 tahun yang lalu bahwa matahari itulah yang mengeluarkan sinar dan bulan itu sebagai pemantul, maka bulan tidak disebut bersinar tetapi bulan disebut bercahaya. Maka Al-Qur'anul Karim Masya Allah luar biasa, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah berfirman, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Disinilah bagaimana ketika Kopernikus menemukan ini. Sebenarnya Kopernikus menemukan teori heliosentris para Iwan Villa itu atas bantuan juga Pak ilmuwan Muslim yang bernama Al-Khtami. Itu bantuan beliau, tetapi nggak dicatat dalam sejarah. Biasa orang-orang orientalis zaman dulu ya. Padahal yang paling mendasari ini sebenarnya, silakan baca di Google, silakan cari ini bahwa Kopernikus itu mendapat bantuan dari ilmuwan Muslim. Silakan dilanjutkan Bang Neflos. Ya, baik. Luar biasa tadi bahwa Al-Quran sudah membuat satu perbedaan antara sinar dan cahaya. Yang akhirnya apa yang tadi kita bahas, kita semakin mengerti ya. Itu tujuan kita sekarang, tujuan kita hari ini adalah membuat kita termudahkan ya. Membahas ini membuat kita semakin mudah untuk memahami apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Tadi Bang Farhan menyinggung soal waktu. Perhatikan, hati-hati ya teman-teman ya. Banyak jebakan-jebakan dari filsuf-filsuf amatir yang berupaya untuk mengubah-ubah satu istilah, ya. Dan kita akan mudah terperosok, kita akan mudah terjebak dengan satu pemikiran yang terlihat ideal, padahal justru itu sudah keluar dari apa namanya ya, pengertian itu sendiri, keluar dari patronnya itu sendiri. Baik, waktu. Kalau ada yang mengatakan waktu adalah satu konsepsi yang disepakati oleh manusia untuk menunjukkan satu perbedaan atau keadaan yang sedang berlangsung. Sepakat bahwa waktu hanya ada di dalam kepala. Sepakat itu, sepakat. Tetapi ucapan-ucapan itu hanya dihadirkan untuk mengecoh. Perhatikan ya, untuk mengecoh, sehingga kita akan mudah timbul kecurigaan terhadap Al-Quranul Karim, terhadap Allah Ta'ala, terhadap Tuhan kita. Kita akan mudah terkecoh, kita akan mudah curiga. Kenapa? Karena konsep-konsep seperti itu. Hati-hati. Pendekatan filsafat itu adalah pendekatan yang baik, tetapi pendekatan yang rentan. Kenapa? Karena filsafat harus membuka ruang selebar-lebarnya terhadap kemungkinan. Jadi semua kemungkinan harus dimasukkan dalam pendekatan filsafat. Tuhan bisa mati, itu dibenarkan dalam filsafat. Karena dia harus membuka ruang itu selebar-lebarnya. Nah, sekarang waktu. Waktu itu apa? Secara sederhana, definisi waktu adalah satu rangkaian sistem
yang menunjukkan atau mengidentifikasi satu keadaan yang sedang berlangsung. Itu bisa disebut sebagai waktu. Dan waktu itu disimbolkan ya dengan benda yang biasa kita sebut sebagai jam. Kalau tidak ada jam di sini, apakah manusia tidak bisa mengenali waktu? Bisa. Bisa. Faktanya adalah waktu itu betul-betul ada. Dia bukan hanya sebatas konsep. Dia memang betul-betul ada. Apa buktinya? Orang menua. Siklus kehidupan tetap berlangsung, silih berganti. Jelas ya? Tumbuh berkembang. Itu siklus kehidupan menunjukkan bahwa waktu betul-betul ada. Mereka berupaya menjebak kita bahwa pemahaman kita ini hanya berada pada tatanan konsep, berada di dalam tatanan kepala. Dan itu betul-betul riskan, betul-betul berbahaya. Maka kita di sini harus betul-betul memahami apa sebenarnya istilah-istilah yang sering kita bawa, supaya kita nggak terjebak lagi dengan salah satu seni yang menjijikkan. Apa seni yang menjijikkan? Retorika. Retorika itu adalah satu seni. Menjijikkan sekali. Iya, retorika itu adalah satu seni yang dipergunakan oleh orang untuk berkomunikasi. Kira-kira seperti itu ya. Itu adalah seni dalam berkomunikasi. Itu disebut dengan retorika. Nanti penjabarannya lebih luas lagi. Ya. Oke, saya ini tadi bahwa kita seringkali terjebak sebuah pemikiran-pemikiran, kita punya kecurigaan terhadap Al-Qur'anul Karim tanpa memahami konsepnya, tanpa memahami dasarnya. Seperti ketika di dalam Quran kita pahami secara gradual pemahaman bahwa bumi itu adalah data, dan ini sering disematkan kepada kita umat Islam. Padahal surat Al-Baqarah ini mengaitkan asal mula. Ingat asal mula. Kenapa asal mula? Kita kaitkan dalam kalimat selanjutnya. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Air hujan dari langit. Ingat, dari langit, bukan dari bumi. Artinya bumi tidak mengandung sama sekali. Bumi tidak bisa memproduksi air. Yang bisa memproduksi air adalah ternyata air itu dari langit. Apa itu? Ketika planet-planet yang hancur ya turun ke bumi, jatuh ke bumi, ya itu mengandung hidrogen dan membentur lapisan-lapisan bumi. Nah, di dalam Al-Baqarah ini yang menyatakan bahwa yang Allah berfirman bahwa bumi itu dihamparkan, itu adalah proses permulaan. Ingat, maka kalau kita memahami ini, kita akan nyaman dengan Al-Quran. Proses permulaan, dan ini sesuai dengan teori relativitas yang dikembangkan oleh Albert Einstein dan mendapat penyempurnaan dari Edwin Hubble tentang teori relativitas, bahwa pada mulanya bumi itu memang datar. Ingat, pada mulanya bumi itu datar. Sebelum Sebelum planet-planet yang hancur, planet-planet yang mati itu, ya meteor-meteor yang gugur jatuh ke bumi itu mengandung gas, mengandung hidrogen, sehingga ketika lapisan yang datar itu masuk gas-gas yang banyak, akhirnya mengembang. Dan ini dibenarkan sebuah teori bahwa bumi itu terus menjauh, relativitas. Di sana bumi mengembang. Kalau pakai istilah, banyak orang yang mengatakan kaum bumi datar atau segala. Mereka tidak tahu bahwa bumi itu pada awalnya memang datar, lempengan, tidak langsung bulat gitu, enggak, lempengan. Seperti teori balon itu sendiri, ketika ditiup baru mulai mengembang dan mengembang. Ini sesuai dengan teori relativitas waktu. Bahkan surat Al-Baqarah inilah kesesuaian dengan ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Itu apa? Otak kita, fungsi otak kita itu salah satunya memberikan satu reaksi, kan gitu ya, reaksi aksi dan reaksi, kan gitu ya. Jadi tidak masalah itu, tidak masalah. Tetapi kita harus merunut satu persatu ya. Jadi saya juga tadi sampai lupa sampai di mana tadi ya. Waktu tadi ya. Nah, waktu kita sudah selesai. Waktu kita sudah sampai selesai di situ. Jadi kita tadi sudah selesai membedakan antara sinar dan cahaya. Bahwa sinar adalah satu istilah yang melekat pada satu objek yang bisa menghasilkan energinya sendiri. Sedangkan cahaya beda. Cahaya adalah satu istilah yang melekat pada satu objek yang bisa menerima sinar sehingga menghasilkan terang pada sekelilingnya. Kan begitu kan? Itu perbedaannya antara matahari dan bulan, salah satu contohnya. Bagaimana rumah kita itu bercahaya atau bersinar? Ya jelas bercahaya. Dan sinar tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata telanjang. Tidak bisa. Tidak bisa sinar itu dilihat menggunakan spektrum mata kita, nggak bisa. Dia harus menggunakan optik-optik tertentu. Contoh kayak sinar gamma, sinar X, dan berbagai macam jenis sinar lain, begitu, sinar infrared gitu ya. Itu tidak bisa. Yang bisa kita lihat adalah cahaya. Nah, sehingga kategori-kategori cahaya nanti akan terbagi. Banyak sekali ternyata jenis-jenis cahaya. Bagaimana kemudian cahaya yang berlapis. Salah satunya kalau kita melihat bulan purnama, kadang-kadang bulan itu seperti membentuk cincin.
ya seperti membentuk cincin, bahwa ada cahaya di dalam cahaya, cahaya yang berlapis-lapis. Nah, mungkin sejenak kita akan menyimpulkan apakah ini yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, bahwa cahayanya berlapis. Tidak seperti itu ternyata. Tidak seperti itu. Saya yakin dan saya jamin tidak seperti itu. Bahwa cahaya yang berlapis-lapis yang kita saksikan, baik itu ada pada sekeliling matahari ataupun mungkin ada pada bulan begitu ya, ada lapisan cahaya mulai dari yang paling terang, sedikit terang, redup sampai gelap, seolah-olah berlapis ya. Lalu kemudian apakah Allah seperti itu? Tidak begitu, tidak begitu. Coba nanti Abang Farhan ya bawa salah satu hadis ketika Bunda Aisyah bertanya pada baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang kau lihat? Tidaklah aku melihat melainkan ada cahaya di dalam cahaya pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj, kan begitu ya. Nah, sekarang akan timbul pertanyaan sebenarnya. Kalau begitu, sebenarnya apa itu nur? Apa itu nur sebenarnya? Kalau nur itu diartikan sebagai cahaya dalam bahasa Indonesia, apakah benar nur yang diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu cahaya adalah cahaya yang seperti kita saksikan saat ini? Nah, kalau jawabannya bukan, maka di dalam Al-Quran untuk cahaya yang kita saksikan seperti ini apa bahasa Qurannya? Apa bahasa Qurannya berarti? Untuk cahaya yang kita saksikan, kalau memang nur definisinya bukan seperti cahaya yang kita saksikan, maka dalam bahasa Quran cahaya yang kita saksikan ini apa? Disebut apa berarti? Disebut apa dia? Nur juga kah? Kan begitu? Atau mungkin ada istilah lain? Nah, di sini saya juga belum tahu. Setahu saya tidak ada istilahnya. Loh, mana Unirifa dan yang lain? Turun kayaknya. Sinyalnya kayaknya, Bang. Apa? Sinyalnya kayaknya. Sinyal. Ya. Jadi sains sepakat bahwa ada dua jenis ya. Ya, belum ada yang tahu. Apa itu? Yang pertama cahaya. Bisa disebut sebagai foton atau elektron. Itu yang pertama, cahaya ya. Yang kedua apa? Bunyi. Maka lahirlah teori dualisme kuantum. Dualisme kuantum. Bahwa cahaya memiliki dua sifat. Dia sebagai gelombang dan dia sebagai partikel. Yang menjadi pertanyaan sampai sekarang yang belum terjawab adalah kapan cahaya menjadi gelombang dan kapan cahaya berubah menjadi partikel. Mereka nggak menemukan jawabannya. Pada saat dilakukan proyek besar itu, mereka membuat satu pengamatan. Pada saat mereka amati, cahaya itu dengan berbagai macam teknologi, cahaya itu berubah jadi gelombang. Pada saat tidak diamati, cahaya itu berubah menjadi partikel. Lalu keluarlah perkataan Einstein, Tuhan tidak sedang bermain dadu. Itu siapa yang gaungin? Itu Einstein yang menggaungkan Tuhan tidak sedang bermain dadu. Gara-gara itu mereka kesal. Kenapa? Karena seperti mereka tertipu oleh cahaya. Cahaya seperti memiliki kehendaknya sendiri. Cahaya itu seperti memiliki kesadarannya sendiri. Kalau cahaya tidak mengizinkan untuk dia diperlihatkan, maka tidak ada orang yang bisa menyaksikan cahaya. Cahaya seperti memiliki kehendaknya sendiri. Dan ini sejalan dengan sains. Sejalan. Begitu. Kalau atom nggak punya kehendaknya sendiri, apalagi sudah partikel subatomik, lepson, boson, kuark, tetap mau itu elemen fermion, mau itu elemen boson, mau itu elemen. Apakah orang buta itu benar-benar tidak pernah melihat sama sekali, atau justru dia bisa melihat, atau dia pernah melihat? Contoh di dalam mimpinya. Bagaimana dengan kita sedang bermimpi? Kenapa kita bisa melihat peristiwa di dalam mimpi pada saat mata kita keadaan tertutup? Jangan bahas ruh dulu, jangan bahas yang gaib-gaib. Jangan ke situ dulu. Kita belum masuk kepada wilayah yang rohaniah itu. Enggak situ kita wilayahnya. Kita bukan di wilayah itu. Kenapa orang yang bermimpi itu matanya tertutup tetapi dia? Maka ini tujuannya saya buat obrolan sama Bang Farhan. Silakan abangku. Oke, terima kasih Bang Satria. Sorry, sambil makan. Nah, yang menarik tadi adalah bagaimana membahas tentang cahaya itu sendiri. Nah, cahaya dan sinar. Ketika sinar kita kaitkan dengan matahari contohnya, mengeluarkan sinar itu sendiri, maka yang terjadi adalah bagaimana matahari itu bisa mengeluarkan sinarnya sendiri dengan energi yang memang terpenuhi untuk itu. Pertanyaan kepada hal berikutnya Bang Neflos, yaitu kita kembali kepada
bunyi itu sendiri dan cahaya itu sendiri. Contoh cahaya. Maka ketika kita cahaya lampu, apa bedanya cahaya lampu dengan matahari? Apakah cahaya lampu itu membentuk sebuah partikel-partikelnya sama dengan yang dikeluarkan oleh partikel-partikel sinar matahari itu sendiri? Jadi artinya perbedaan partikel ini apakah menentukan dari sumber materi itu sendiri mengeluarkan sinar, dan sinar ini membentur suatu benda sehingga benda ini bisa memantulkan yang disebut pantulan cahaya dari sinar itu sendiri. Partikel-partikelnya apakah sama? Sinar yang dikeluarkan oleh matahari dan sinar yang dikeluarkan oleh lampu, contohnya lampu mobil contohnya. Silakan Mas Satria. Iya, sebenarnya ya, sama. Sama ya? Sebenarnya kan sama, bahwa gini, sebenarnya kan definisi partikel itu kan seperti satu fragmen materi ya, atau satu bagian-bagian materi kecil yang memang dia sifatnya diskrit. Jadi dia memiliki kecenderungan begitu ya untuk kemudian istilah dalam berarti itu konsep ya? Itu konsep saja. Konsep ya, masih konsep. Oke. Gitu kira-kira. Jadi sama, tetap foton juga begitu, tetapi beda misalnya reaksi kimia yang ada pada matahari dan reaksi kimia dengan apa yang ada di rumah ini kan gitu ya. Kenapa? Karena kan matahari itu kan kenapa dia bisa memiliki energi panas, karena ada benturan hidrogen, beberapa paket materi atom yang saling bertabrakan sehingga melahirkan inti atom yang baru, dan inti atom yang baru itu karena sifatnya masif bertabrakan terus menerus sehingga menghasilkan panas yang begitu luar biasa, hidrogen itu. Nah, itu yang menyebabkan matahari bisa hidup sampai sekarang. Itu disebut dengan reaksi fusi. Beda dengan reaksi fisi. Nih, kenapa kita bisa ngidupin korek ini kenapa bisa nyala nih. Terus kenapa kalau dia pakai gas juga, apakah sama nih gas di bumi dengan gas di sana? Beda. Kalau kita reaksi fisi namanya, kalau di sana reaksi fusi. Gitulah kira-kira. Tapi kalau cahaya itu berbeda lagi. Jadi jadi gini, matahari, ini sinar matahari. Sinar matahari bisa menghasilkan cahaya kepada objek-objek yang menerimanya, sehingga objek itu bercahaya. Salah satunya bulan kan. Nah, cahaya bulan itu sama. Itu tetap gelombang elektromagnetik. Nah, kalau gelombang elektromagnetik itu diistilahkan sebagai seperti foton gitu lah ya, foton. Nah, itu sama dengan lampu gitu ya, ada energi listrik di situ, sama. Dia menghasilkan terang, sama kok sifat cahayanya. Kayak begitu kira-kira Bangku. Oke, terima kasih. Kita masuk ke mana lagi? Kita udah bahas waktu dan kita membahas cahaya. Kita masuk ke apa lagi nih? Ranah apa lagi nih? Ketika Nabi Muhammad SAW tidak berhasil untuk mengislamkan pamannya, apakah artinya cahaya dari Allah, hidayah ini, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, ada kaitannya dengan tangkapan-tangkapan di dalam di dalam otak manusia atau neokortek manusia yang dipilih untuk menangkap sinyal-sinyal cahaya hidayah ini sendiri? Karena saya memahami hidayah itu adalah sebuah gelombang elektromagnetik. Saya coba ini ya, sorry ya para Iwan Villa ya, kalau saya terlalu kebablasan, saya mohon maaf. Saya memahami bahwa hidayah ini adalah gelombang elektromagnetik yang terkeluar ketika dia melakukan sebuah tindakan-tindakan yang menuju kepada sebuah pemahaman tentang kebenaran itu sendiri. Maka kenapa orang-orang yang mendapat hidayah itu lebih cenderung ketika mereka bersifat jujur, mereka bersifat netral, mereka akan cepat menangkap. Contoh ketika kita masuk ke dalam sebuah radar, maka radar itu menangkap oleh sebuah materi-materi yang ada di dalam jangkauan dari radar itu sendiri. Di luar radar itu akan keluar. Yang sedikit memicu saya berpikir, Bang Neflos, cahaya hidayah itu saya ini ada gelombang elektromagnetik yang bisa memberikan sebuah kebenaran masuk ke dalam ini. Karena kadang-kadang tidak masuk akal. Orang mendapat hidayah itu kadang-kadang tidak masuk akal. Contoh ketika terjadi peristiwa di sebuah bangunan tinggi di Mekah, yang ini juga populer. Saya lupa namanya, ketika bertanya salah seorang temannya, apakah kamu bisa memprediksi ketika banyak orang di Masjidil Haram itu, begitu banyak puluhan ribu, berapa lama membutuhkan orang untuk membariskan dengan rapi? Pertanyaan itu. Maka yang ateis ini, yang non muslim ini menjawab, ini bisa dibutuhkan 3-4 hari baru rapi. Yang muslim ini cuma menjawab, cuma dibutuhkan waktu 2 menit 3 menit semua sudah rapi. Wah, nggak mungkin gitu. Kan sebuah
oke, ada di bawah panggilan gitu. Seperti sebuah apa ya, hikmah untuk menerima hidayah itu sendiri. Silakan Bang Satria. Iya siap abangku. Jadi gini, keberadaan itu ya. Kita bicara soal keberadaan. Kalau kita bicara soal ada dan tidak ada, sebenarnya definisi ada itu apa? Kan begitu. Ada itu merupakan sesuatu yang diketahui. Itu ada, lalu kemudian disepakati sehingga dia bisa menjadi satu keberadaan. Kan begitu. Nah, keberadaan itu bukan hanya bicara soal hal-hal yang bersifat konkret atau spesifik, tetapi abstrak juga diakui. Abstrak itu diakui. Begitu ya. Maka tadi saya bilang begini, nanti kita akan masuk kepada ranah-ranah hidayah itu ya. Jadi begini, salah satu contohnya, yang ada di sekeliling kita ini apa sebenarnya? Ruang ya, ada di sekeliling kita. Nah, ruang itu apa sih? Bisa ditangkap nggak sih ruang itu? Bisa dilihat ruang itu? Apa bentuk ruang? Nggak ada ternyata. Warnanya apa? Nggak ada. Mau pakai optik kayak gimana pun nggak kelihatan juga ruang. Yang bisa kelihatan itu mungkin suhunya yang bisa kelihatan, panas atau dingin, kan gitu ya. Tapi sejatinya ruang itu ternyata nggak pernah ada. Tapi kita berada dalam ruang gitu. Berarti ruang itu ada. Dia tidak terlihat, tidak terasa, tetapi dia ada. Baik. Naik lagi lebih tingkat. Ada yang tidak terlihat, tetapi terasa. Apa itu? Angin. Dia tidak terlihat, tetapi terasa. Dan dia ada. Angin. Itu ya. Dia pertama. Catat ya. Ruang tidak terlihat dan tidak terasa, tapi dia ada. Itu ruang. Sedangkan angin, dia tidak terlihat tapi terasa dan dia ada. Ada lagi, dia terlihat tetapi tidak terasa dan dia ada. Apa itu? Gelap. Gelap. Menarik. Orang buta juga bisa lihat gelap. Orang buta bisa nggak sih lihat gelap? Yakin nggak bisa lihat gelap? Berarti apa yang dia lihat? Abu-abu gitu kan? Atau putih jangan. Jadi ada yang tidak terlihat, lalu kemudian tidak terasa, tapi dia ada, itu ruang. Tidak terlihat tapi terasa dan dia ada, itu angin. Tidak terasa tapi terlihat dan dia ada, itu gelap. Itu namanya itu disebut sebagai properti. Itu properti Tuhan namanya. Properti Tuhan, properti alam semesta. Kan begitu ya. Maka tidak menutup kemungkinan kalau dikatakan bahwa hidayah lah, nur lah, iman lah, apapun itu istilah-istilah yang kita kenakan saat ini, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya abstrak dan dia beredar di jagat raya. Misalnya hidayah kita katakan sebagai gelombang elektromagnetik. Ketika seseorang menerima begini, ketika salah satu sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, kenapa hatinya bergetar pada saat ada salah satu, pada saat siapa tuh, adiknya kah abangku? Adiknya iya, membacakan ayat Al-Quran Al-Karim, hatinya bergetar. Kan begitu. Kita pasti akan menjawab dalil kita, ya. Tentu kita akan menjawab itulah aspek-aspek hidayah. Tapi coba kita jabarkan, hidayah itu apa sebenarnya? Oh, petunjuk. Kan begitu kan. Nah, kita pakai lagi istilah-istilah itu akhirnya. Pada saat kita diserang begitu ya, dengan istilah itu sendiri, kita bingung menjawabnya. Kenapa? Karena kita hanya mengenali istilahnya, tetapi kita tidak mengenali keberadaannya. Sama kayak ruang. Kita mengenali begitu istilahnya, tapi kita tidak mengenali keberadaannya. Nah, hal-hal seperti ini saya kira bukanlah yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Tidak. Kalau sejak awal dirahasiakan oleh Allah Ta'ala, maka dia tidak akan memperkenalkan. Tidak akan dia perkenalkan. Bagaimana mungkin sesuatu yang rahasia lalu diperkenalkan oleh Allah Ta'ala, lalu diberitahu oleh Allah Ta'ala? Apa itu? Masa Allah kontradiksi? Mustahil Allah kontradiksi. Allah tidak akan bertentangan dengan apa yang difirmankan. Artinya segala sesuatu yang diberitahu, maka itu sifatnya bukan rahasia, kecuali ada perintah untuk tidak membahasnya. Contoh apa? Ruh, itu urusan Allah Ta'ala. Zat, itu urusan Allah Ta'ala. Tapi selama tidak ada larangan terhadap perkara-perkara itu, maka saya kira itu bukan hal yang rahasia. Salah satunya misalnya aspek hidayah. Hidayah itu hanya milik Allah Ta'ala. Bagaimana cara supaya kita bisa mendapatkan hidayah? Nah, itu ada lagi nanti kita bahas di dalam surah An-Nahl 93, misalnya salah satunya kan, dan lain sebagainya. Silakan abangku. Jadi bisa saja, jawabannya bisa saja itu dikatakan sebagai satu gelombang. Kayak begitu. Oke, terima kasih. Itu rasa penasaran saya karena banyak orang yang begitu berusaha. Saya pengen mencari, banyak loh orang yang pengen banget. Contoh,
gue pengen belajar Islam dan gue pengen tahu. Ternyata tidak terjadi hidayah karena itu adalah hak mutlak prerogatif oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ininya bisa polanya itu bisa kita pelajari gitu loh. Kita bisa mempelajari polanya orang yang mendapatkan hidayah seperti ini. Contoh ketika dia benar-benar seperti berusaha untuk mengejar itu, maka otaknya di sini segala tindakan kita kan pusatnya di otak. Perintah-perintah itu di otak. Maka ada gelombang elektromagnetik yang nyangkut ke dalam otak dia sehingga hidayah itu tertangkap. Seperti HP ketika mencari sinyal, maka akan dibutuhkan frekuensi yang sama sehingga dia tertangkap oleh HP. Ya, nggak mungkin kartu mentari kalian di bawah yang di situ tidak ada sama sekali Telkomsel, maka kalian nggak akan pernah dapat sinyal. Artinya dibutuhkan frekuensi yang sama, ya, dibutuhkan frekuensi yang sama untuk menangkap hidayah itu. Apa frekuensinya? Nah, ini yang menarik. Karena kalau kita bisa pelajari, maka akan ada pola-pola bagaimana kita berdakwah dan orang itu bisa mendapat hidayah. Pola-pola ini yang bisa kita elaborasi bagaimana orang ini bisa mendapat hidayah. Ternyata yang saya pahami tadi bahwa gelombang elektromagnetik itu, hidayah itu adalah gelombang elektromagnetik yang tertangkap oleh neokortek kita, oleh otak kita. Ini dibutuhkan sebuah niat gitu loh. Maka bagi kalian ya yang ingin belajar Islam, coba niatkan dengan tulus bahwa saya pengen benar-benar ingin belajar, maka akan terbuka. Ya, akan terbuka di dalam tanpa kalian sadari di dalam otak kalian itu satu chip gelombang elektromagnetik yang akan menangkap nanti elektromagnetik dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kalian bisa mendapatkan hidayah itu sendiri. Tetapi ketika kalian mencoba untuk menutupi itu sendiri, maka akan tertutup. Maka hidayah itu sebenarnya bukan hanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala secara prerogatif, tetapi keinginan juga. Ya, keinginan itu juga, keinginan dari kita sendiri untuk mendapatkannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan dirubah suatu kaum tanpa kaum itu berniat merubahnya. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya dengan bagaimana ketika kita membuka otak kita, membuka untuk penerima sinyal seperti saya analogikan tadi, HP contohnya. Ketika kita di dalam radar Telkomsel, kartu kita mentari, kita nggak bakalan dapat sinyal. Maka dibutuhkan frekuensi yang sama untuk mendapatkan sinyal itu. Nah, saya pikir hidayah juga seperti itu. Dibutuhkan sebuah frekuensi yang sama sehingga ada dari bagian otak kita bisa menangkap gelombang elektromagnetik kita dan bisa menerima kebenaran itu sendiri. Karena cahaya Allah, karena Allah juga Maha Cahaya. An-Nur, Allah itu adalah nur, cahaya, di atas cahaya, maka di sana akan ada gelombang elektromagnetik yang Allah sendiri. Hidayah itu sudah di seperti mohon maaf kalau mungkin ini agak lancang. Saya seperti menganalogikan Allah itu memberikan hidayah itu seperti sudah membangun sebuah tower, Bang. Sebuah tower yang di sana ada sinyal-sinyal tertentu yang bisa tertangkap oleh orang-orang yang mencari hidayah itu. Jadi ketika melewati sebuah spektrum atau melewati spektrum dari daerah yang dekat dengan tower itu, maka dia akan tertangkap dan akan mendapat hidayah itu sendiri. Dan ini mungkin bisa polanya itu mungkin bisa dilogikakan supaya kita bisa nyaman untuk beriman itu. Oh iya, ternyata hidayah seperti ini. Silakan Bang Neflos. Ya. Jadi langsung kita ke final. Cahaya itu adalah kesadaran sebenarnya. Cahaya itu adalah kesadaran sebenarnya. Ya. Itu cahaya sebenarnya ya. Jadi tadi kita sudah membahas bahwa para ilmuwan juga masih kebingungan kenapa cahaya dan bunyi memiliki kesadarannya sendiri. Seolah-olah mereka sadar sedang diawasi. Kompleks sedunia. Van Biethoven ya, bisa menjadi komposer dunia yang legendaris. Dia orang yang tuli, peka kupingnya. Kok bisa? Sampai sekarang orang juga nggak percaya. Ini orang pasti nggak tuli sebenarnya. Padahal tuli dia. Karena bunyi mengizinkannya ya. Itu satu. Yang kedua, tadi bicara soal aspek hidayah. Surah An-Nahl ayat 93. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu perbuat, tentang apa yang telah kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat 272. Bukanlah kewajiban menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi sebenarnya kenapa Allah selalu menggunakan perumpamaan? Sering menggunakan perumpamaan. Terlebih pada saat bicara soal hidayah, kehendak maksudnya ya.
Sebelum Allah berkehendak pasti ada kata yang mengikuti di belakangnya. Apabila, barang siapa, jika. Itu ya, jika, barang siapa, apabila. Contoh di dalam surah Al-Insan ayat 30. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan, itu pakai barang siapa lagi. Begitu. Artinya kehendak itu akan terjadi. Ada perbedaan antara ketetapan dan kehendak. Kehendak itu terjadi apabila memang ya, apabila diinginkan. Apabila diinginkan, Allah itu akan ada kepada orang-orang yang menginginkannya. Bagi yang tidak menginginkannya, ya Allah nggak ada. Nggak ada. Bahasa yang paling ekstrim, Tuhan itu ada di kepala. Hilang kepala orang, hilang Tuhannya. Tuhan dia, bukan Tuhan orang. Tuhan dia hilang. Hilang kepalanya, itu hilang Tuhannya. Kalau Tuhan dijadikan hanya sebatas kata. Tuhan itu adalah kata yang merujuk kepada Sang Pencipta. Kan begitu definisi Tuhan, toh? Kan begitu kan? Hanya soal kata. Tapi apakah Tuhan hanya sebatas sampai di situ? Tidak. Tidak seperti itu. Maka Allah itu dia tak terdefinisi namanya. Sebutan yang kita kenakan saat ini Allah tidak ada artinya sampai sekarang. Kenapa? Itu salah satu bentuk laisa kamitslihi syai'un, supaya kita tidak bisa mengabstraksikan, kita nggak bisa membuat analogi, kita nggak bisa bereksperimen dengan otak kita. Kan begitu. Beda dengan Yesus. Yesus itu bisa dianggap Tuhan kalau dia udah dipukulin sampai lebam-lebam wajahnya gitu ya. Sampai mungkin keluar kotorannya pada saat itu ya gini ya. Hewan itu, coba lihat kucing deh. Kucing kalau ditakut-takutin, dipukul-pukulin gitu, ditakutin, pasti dia lari sambil mencret-mencret. Kenapa? Karena frekuensi otaknya tidak sanggup menahan tekanan itu tadi ya, tekanan. Jadi otaknya itu nggak sanggup lagi menerima sinyal terhadap rasa sakit, sehingga refleksinya, spontannya keluar tai gitu. Dan saya yakin Yesus juga pada saat disiksa karena dia nggak tahan keluar kotoran tuh sampai mencret-mencret kayaknya. Saya yakin itu. Saya yakin sampai mencret-mencret dia. Pada saat dia mencret mungkin dia ngomong, mungkin ya Eli Eli lama sabachthani kan gitu kan. Bisa jadi kan gitu ya. Bahwa harus teriak-teriak dulu, harus dibunuh dulu, dicolok dulu, ditombak dulu, dipukulin dulu sama tentara Romawi itu kan gitu. Habis itu tewas menggenaskan begitu ya. Dengan cara menjijikan bagi bangsa Romawi gitu. Ternyata makhluk ini tewas juga. Habis itu dipercaya bangkit lagi kan. Kalau dibilang orang barat itu zombie, ada zombie datang gitu. Makan di meja makan para zombie ini, zombie satu ekor ini mungkin ya. Kata orang barat gitu kan. Orang-orang bule itu yang percaya dengan zombie, mayat yang bisa bangkit lagi. Kan gitu. Nah, ini bukan Tuhan sekali. Ini bukan Tuhan, gitu ya. Karena sejak awal Tuhan itu harus terbedakan dengan yang lain. Yesus terbedakan enggak? Enggak. Dia sama dengan Lazarus. Nah, itu soal Yesus tadi kita singgung sedikit ya. Emang menarik juga ya, abangku ya. Kalau bahas-bahas Yesus ini kayak makanan yang empuk gitu ya untuk dikunyah-kunyah ya. Yesus ini kayak makanan yang enak sekali dikunyah-kunyah gitu. Karena dia memberikan ruang yang besar sekali untuk dipreteli. Ya itu Yesus itu. Besar sekali ruangnya untuk diotak-atik itu Yesus itu. Nah, jadi itu bisa jadi aspek hidayah. Aspek hidayah akan turun bagi orang-orang yang menginginkannya. Bagaimana seorang manusia bisa membuat satu keinginan? Bagaimana caranya? Manusia bisa membuat satu keinginan ketika dia mengetahui sesuatu yang belum dia dapati, yang ingin dia capai, yang ingin dia miliki. Maka dia akan membuat satu keinginan. Pada saat manusia mengetahui sesuatu yang dia belum sampai, belum tiba, maka dia membuat satu keinginan, bentuk harapan. Nah, maka untuk membuat satu keinginan itu, manusia harus mengetahui bagaimana cara mendapatkan pengetahuan, ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu? Pakai otak, pakai akal, supaya dapat ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan bisa melahirkan apa? Keinginan apa? Untuk beriman. Datanglah hidayah itu. Tapi kalau otak nggak dipakai, ya, otak cuma dipajang di kepala aja, ya. Ya artinya otak itu cuma untuk gaya-gaya aja bahwa saya seorang manusia, tetapi tidak menunjukkan karakter orang yang memiliki otak. Contohnya mungkin bani-bani penyembah apa itu ya, makhluk hidup itu ya, bani-bani penyembah makhluk hidup yang pernah mati habis itu katanya bangkit lagi. Saya kira itu nggak bisa pakai otak mencernanya, nggak bisa, itu bukan wilayah otak.
Pakai dogma. Iya, harus pakai wilayah yang gak jelas gitu. Nggak bisa pakai otak itu. Kan gitu ya. Sedangkan kita manusia harus berada pada wilayah yang berkaitan dengan otak gitu, pengetahuan, supaya apa, kita sadar, timbul kesadaran kita. Kayak gitu. Nah, dari sini sebenarnya hal-hal yang seperti ini kita coba membahas hal-hal kayak begini supaya membangun kesadaran dalam diri kita. Oh, ternyata gini ya, ternyata begini ya, ternyata begini. Dan ilmu pengetahuan itu banyak lagi cabang-cabangnya. Ini hanya sebagai pengantar saja, awal dari betapa banyak dan betapa luasnya ilmu Allah Ta'ala. Ini masih awal ini, soal cahaya ini, belum yang lain-lain. Ya, silakan abangku. Oke, terima kasih Pak Iwan Villa ya. Untuk topik kita kali ini tentang cahaya, bunyi, suara, sinar kita bahas, dan waktu tadi kita tambah waktu. Ini adalah awal, karena saya insya Allah semoga Allah memberikan umur panjang. Saya ingin membahas selalu topik-topik tentang ini. Saya mungkin episode depan kita akan membahas tentang eskatologi dipandang dari eskatologi ya, dari hari akhir, kiamat ya, peristiwa kiamat dan peristiwa hari akhir itu dipandang dari sisi sains.